Saudara-saudaraku sekalian, mari kita jumpa lagi dalam perspektif 2805. Kali ini kita bersama membahas tema yang cukup menarik bersama Ganjar Pranowo. Kita rontokkan penjara feodalisme dan tirani kekuasaan. Berbeda dengan Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, dua figur yang ada di dalam The Big Three yang sedang berkemas menuju panggung politik. Ganjar Pranowo yang tingkat elektabilitasnya melampaui kedua figur yang sebutkan di atas, seolah terabaikan. Mengapa respons partai politik, khususnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sangat lambat dan cenderung mengabaikan hasil survei publik yang tingkat akurasinya tidak terbantahkan? Menarik untuk merefleksi kembali pernyataan politik Megawati Soekarno Putri dalam pidatonya pada hari ulang tahun ke-50 PDIP. Kalau kayak gini konotasinya, sepertinya kan partai kayak nggak punya kader. Coba bayangin, padahal udah jelas pemilu tuh ada, calon itu harusnya ada. Jadi pertanyaan saya kan jadi big question, mau bikin partai itu untuk apa? Lo. Pernyataan ini menarik karena Megawati Soekarno Putri sebagai politisi senior, sebagai ketua umum parpol terbesar di tanah air, telah memberi tempat yang wajar dan seharusnya atau dasolen pada partai politik. Bahwa partai politik adalah wadah bagi kaderisasi kepemimpinan. Semua parpol seyogyanya memiliki kader karena pemilu itu ada. Namun satu hal yang tidak boleh kita lupakan adalah bahwa partai politik juga merupakan wadah rekrutmen politik. Sebagai wadah rekrutmen politik, parpol harus terbuka bagi siapa saja, objektif untuk menilai, dan terbuka untuk menerima siapapun dia, untuk diajukan dan diperjuangkan sebagai pemimpin politik di setiap tingkatan pemerintahan. Saya berpandangan bahwa sikap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang menjustifikasi seolah-olah mencalonkan figur dari partai lain atau kader non-partai adalah sebuah tindakan tidak elok di dalam politik. Justru pernyataan itu bertendensi memagari calon potensial dari PDIP untuk tidak boleh dijamah oleh partai politik lain. Dan hanya dengan cara itu, semua orang melapangkan jalan bagi PDIP untuk memenjarakan kadernya dalam tirani dan kecongkakan politik. Meski kita sadari bahwa pemilihan umum adalah medium politik bagi rakyat untuk mencari pemimpinnya. Kita tahu bahwa saat sekarang ini yang kita perlukan bukan hanya pemimpin yang baik atau good leader, tetapi yang kita perlukan adalah pemimpin yang agung, great leader. Pemimpin agung yang memancarkan kesejatian karakter untuk mengasihi, melindungi, mengurus, dan menertibkan. Bagaimana masyarakat harus merespons kemandekan perjalanan Ganjar Pranowo? Bagi saya, bersama Ganjar Pranowo, masyarakat harus bahu-membahu untuk melawan sungkupan tirani kekuasaan yang dibangun untuk kepentingan elit di lingkaran kekuasaan. Pertanyaan kita, lalu bagaimana caranya? Pertama, kita harus memberi dukungan moral dan politik kepada Ganjar Pranowo dan kepada koalisi parpol bahwa kehadiran pemimpin publik yang baik dan berkarakter pada gilirannya akan melakukan transformasi kelembagaan politik. Bahwa rekrutmen elit kekuasaan harus bersumber pada kapasitas karakter dan membuka ruang yang luas bagi orang-orang yang memiliki kapabilitas dan terpercaya untuk terlibat dan memainkan peranan politik. Kedua, kita harus memiliki keyakinan bahwa demokrasi yang kita kembangkan dengan melibatkan kekuatan rakyat akan menumbuhkan kembali daulat rakyat yang dipimpin oleh kekuatan akal budi dalam suasana deliberatif dan argumentatif. Kita menggaungkan permusyawaratan perwakilan,
tetapi jiwa kita justru tersandra dalam tirani dan oligarki. Sikap tidak peduli terhadap Ganjar Pranowo mengindikasikan bahwa nurani kita sudah tumpul, kita kehilangan kebajikan dan keteladanan. Usaha rakyat untuk mengembangkan demokrasi akan membawa kebahagiaan melalui penjelmaan negara pelayanan yang memiliki tanggung jawab pada kehidupan publik, memberi sumber perlindungan, meningkatkan kesejahteraan, mengembangkan pengetahuan, dan mengawetkan keadilan serta perdamaian. Untuk konteks ini diperlukan keberanian para politik di luar PDIP untuk mencalonkan Ganjar Pranowo. Dengan penuh keyakinan, saya ingin mengatakan bahwa koalisi partai politik yang menjalankan Ganjar Pranowo akan bersama masyarakat pendukung yang secara sukarela menghendaki seorang figur pemimpin terbaik pilihan mereka. Begitu juga, kemenangan Ganjar Pranowo akan menjadi kemenangan masyarakat tertindas, kemenangan hati nurani, dan kemenangan jiwa-jiwa merdeka yang dengan gelora semangat meruntuhkan tirani dan kecongkakan kekuasaan. Tidak ada lagi orang yang merasa sangat berkuasa kecuali rakyat. Tidak ada lagi feodalisme dalam bingkai kecongkakan kecuali demokrasi yang membebaskan. Menggarisbawahi kembali kata-kata bijak dari Yudi Latif, bahwa kepemimpinan itu adalah pusat teladan, ibarat mata air yang darinya mengalir sungai-sungai kehidupan yang memasukkan air dari hulu ke hilir. Seperti apa mutu air di hulu akan mempengaruhi mutu kehidupan di hilir. Keteladanan seorang pemimpin tidak ditentukan oleh kepatuhan, bahkan ketakutannya pada peraturan, tetapi pada keberanian moralnya untuk bersikap dan bertindak dalam situasi sulit. Hanya pemimpin yang berkarakter yang bisa melakukan hal itu. Saudara-saudaraku sekalian, jalan demokrasi Indonesia yang membahagiakan masih teramat panjang. Namun seperti kata Lao Tzu, Anda boleh berjalan mengelilingi dunia, tapi semuanya dimulai dengan satu langkah awal. Langkah awal yang sedang kita pertaruhkan sekarang adalah memilih pemimpin nasional yang mendekati prasyarat great leader pada pemilihan presiden tahun 2024 mendatang. Dan prasyarat great leader itu adalah Ganjar Pranowo. Perspektif 2805 merenung lebih mendalam, melihat lebih jernih. Salam.